Oke, selamat siang teman-teman Sweet Media dan terima kasih dari tim Relief for Company gitu ya. Hari ini kita akan ngebahas yang ngabuburit bareng lah ya. Kita seru-seruan aja ngebahas yang ringan-ringan tentang gimana sih memanajemen stres dan membuat tidur kita tuh jauh lebih baik. Apalagi kalau udah lagi banyak kerjaan, tidurnya udah tengah malam, jam 3:30 udah dibangunin buat sahur gitu kan. Tidur bentar, bangun lagi buat subuhan, terus tidur lagi bentar, iya udah berangkat kerja gitu. Di kapan tidurnya, kapan istirahatnya, stres mulu gitu ya toh. Nah, gimana sih kita handle stres, gimana kita bisa tidur yang nyenyak, atau mungkin teman-teman di sini nantinya ada yang mengalami gangguan tidur, salah satu dari gangguan tidur, kita kita komen di kolom chat ya, siapa tahu ada yang punya permasalahan yang hampir mirip. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang apa sih stres itu. Yap. Nah, kalau kita bicara tentang teorinya Om Lazarus, saya bilang Om ya, Om Lazarus dan Folkman tahun 84 itu mengatakan stres adalah hubungan antara individu dengan lingkungan. Lingkungan ini kan banyak ya, bisa sosial, bisa pekerjaan, bisa keluarga, macam-macam gitu. Sebagai tuntutan atau ketidakmampuan individu dalam menghadapi situasi yang mengancam kesehatan. Kesehatan itu in general case ada fisik dan psikis ya. Kemudian menurut WHO, ini tahun 2019 baru banget, hampir 264 juta penduduk dunia itu mengalami stres dan depresi. That's why kenapa setiap 40 detik sekali ada satu orang bunuh diri di seluruh dunia. Ibarat kata kayak gitu. Dan menurut National Institute of Mental Health ini terutama, stres itu mengacu pada bagaimana otak dan tubuh merespons suatu tuntutan. Contoh, ini sudah hari keberapa puasa ya, Mbak Nia ya? Ada 10 lebih, mau 2 minggu. Nah, ini teman-teman nih ya, udah mulai deg-degan aja gitu. Ya loh, deg-degannya kenapa nih? Pasti kalau pulang kampung ditanyain, hai, kapan? Isi sendiri. Saya nggak mau nyebut ya loh. Nah, akhirnya apa stres. Nanti aku pulang ditanya, sudah ada langsung ditanyain kapan lulus, ya kan, kapan nikah, udah punya pacar belum, gitu. Udah punya pacar kapan nikah, gitu ya. Ditanyain kapan, dan kapan stres kita. Nah, akhirnya, slide berikutnya. Akhirnya, kita banyak mengalami yang namanya stres. Salah satu pemicunya adalah tension. Ya toh, tension ini lebih kayak suatu keadaan di mana kita mengalami tegang atau tekanan mental. Makanya kenapa orang yang stres itu perhatikan ini apa nih, pundak ya. Pundak kalian pasti keras sekali di sini. Berasanya kayak banyak banget tekanan yang ada di dalam pundak kita gitu ya. Kemudian ada frustasi, mengalami kekecewaan karena ambisi atau cita-cita kita terhambat oleh sesuatu atau di saat kita mengalami kegagalan. Banyak klien saya yang bilang, Mbak Prita, aku gagal masuk SBMPTN, aku menjadi orang yang gagal, aku gagal nikah, gagal punya pacar gitu kan, belum pacaran tapi berasa kayak sudah memiliki gitu ya. Saya jadi curhat enggak, tapi kebanyakan terjadi begitu. Kemudian ada konflik. Konflik ini misalkan ketegangan, kecemasan disebabkan sukar menentukan pilihan atau lebih. Misalkan aku enaknya nunggu si A ngelamar aku, ya kan? Atau aku nerima lamarannya si B ya. Aku masuk jurusan psikologi atau aku masuk jurusan teknik informatika. Konflik batin. Kemudian dengan keluarga mungkin ya, mohon maaf, mungkin kalau di sini ada yang ngalamin toxic parenting, ya kan, yang dimana orang tua minta, kamu tuh ya, kalau nggak nurut itu saya kutuk jadi jambu monyet, nggak ada jambunya tinggal monyetnya, gitu misalkan. Konflik batin gitu. Kemudian yang terakhir ada krisis, kejadian mendadak. Contoh ya kayak kemarin COVID. Nah, itu kan dadak banget ya awalnya COVID belum masuk Indo, langsung di varian Delta, varian Omikron, ya terus varian apa lagi ya? Rasa stroberi ada nggak ya? Nggak boleh puasa gitu. Kenapa akhirnya kita tuh merasa kayak waduh stres banget, ya harusnya kita masih bisa bekerja, kita kehilangan pekerjaan mungkin, mohon maaf mungkin ada yang salah satu anggota keluarganya meninggal karena COVID, itu kan bikin kita stres kadang ya toh.
Nah, setelah itu kita bicara tentang macam-macamnya stres, ya kan? Macam stres berikutnya ada 3 ya, ada 3 nih. Namanya bahasanya stresor. Penyebab stres, bahasa kerennya stresor. Stresor ini ya kan ada 3 nih penyebabnya. Yang pertama secara jasmani. Misalkan rasa nyeri, kelelahan fisik tuh. Di sini mohon maaf ya kan, ada nggak yang WFH-nya sampai tengah malam tuh ngerjain laporan, keuangan kayak apa gitu ya. Tuh, tulis di kolom chat. Ya, aku kalau kerja sampai nggak lupa waktu, Mbak Prita. Ini fisik ya yang kena kayak nanti saya sebutin deh ciri-cirinya gitu kan. Udah stresor psikologi. Mbak Nia, Mbak Nana itu kemarin ya kan, aku lihat dia tuh jalan sama cowok lain. Ya padahal bukannya dia udah punya pacar ya. Oh, apa bahasanya ini ya? Gibah. Kita gibah gitu. Akhirnya apa? Muncul iri hati, muncul dendam. Oh ya ampun, mantan Eike. Ya ampun, udah punya pacar lagi padahal baru sebulan putus. Itu kenalnya kapan? Deketnya kapan? Gitu kan. Nah, ini stres psikologi gitu. Kalau misalkan yang sudah punya keluarga, baru pulang ke rumah, si istri udah ngomel-ngomel gitu kan. Udah minta uang THR, Pak. THR, Pak. I love you. Bukannya I love you, tapi gini, duit. Beda tipis. Akhirnya apa? Stres lagi. Kemudian stresor sosial budaya itu kayak menjelang pensiun, namanya post power syndrome, kemudian pernah kena PHK, kemudian menganggur, kasus perceraian, mohon maaf kalau di sini ada yang ke-trigger akibat kasus perceraian, mungkin orang tuanya cerai atau bagaimana, karena itu salah satu stresor sosial budaya. Kemudian kalau secara eksternal itu bisa menyebabkan stres ya, karena nggak ada buat teman cerita, nggak ada buat ngobrol, akhirnya kayak apa-apa itu dipendem sendiri gitu loh. Sedentensias, pura-pura bahagia. Bahasa kerennya keren, tapi kalau mau ngomong sulit ya, sedentensias gitu. Pura-pura bahagia. Berita kau baik-baik aja iya, senyum gitu. Dalam hati, empat ya kalau bahasa Surabaya itu. Ya, modalnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kita bicara tentang reaksi stres. Stres itu ada 2, stres positif atau distress yang stres positif dan stres negatif misalkan. Kalau stres positif lumayan ya kan, misalkan olahraga, badan kita lebih seger, walaupun cuma sekedar jalan-jalan di taman, pergi ke Indomaret cari ngabuburit atau apa sambil jalan. Kemudian kegagalan yang dialami itu kayak gagal saat ini nggak masalah dibanding gagal yang berikut-berikutnya misalkan. Jadi kita pikirannya positif. Tapi bukan masuk ke toxic positivity ya, hati-hati karena sesuatu hal yang terlalu positif itu juga hasilnya nggak baik gitu ya. Kemudian stres itu mendorong kita meningkatkan kemampuan diri. Contoh simpel, perasaan insecure. Ya ampun. Ya ampun, Mbak Rara, kenapa kok cantik banget sih? Cabi gitu ya. Kenapa aku udah bisa make up? Kadang kan katanya perempuan cantik itu yang glowing. Akhirnya apa? Kalau kita makin insecure, ya bermasalah. Tapi kalau kita dari sisi positif, kita akan lebih secure. Oh, setiap orang cantik dengan apa ya? Dengan caranya masing-masing atau cantik di mata orang yang tepat gitu. Nah, kalau stres negatif, frustasi. Kalau kita ibarat orang ciwi-ciwi di sini, ada yang lagi, mohon maaf, lagi period gitu, lagi menstruasi atau menjelang menstruasi gitu kan. Mungkin kolom di chat gitu, pasti ujung-ujungnya senggol bacok. Apa bahasa Indonesianya senggol bacok ya? Senggol dikit udah langsung pecah perang dunia ketiga gitu kan. Kemudian sulit untuk memusatkan pikiran. Jadi kalau dikasih kerjaan gitu ya, minta tolong ini laporan klien ini dikerjain ya. Emang ada klien ya? Yang mana ya? Kok aku jadi pelupa gitu ya. Akhirnya kita nggak fokus, daya konsentrasinya kurang. Akhirnya apa? Berdebar, sakit kepala, GERD terutama, hayo, saya penasaran di sini. Terutama yang ciwi-ciwi. Pernah yang ngalamin GERD? GERD itu bahasa kerennya mah.
Ayo ngaku. Ayo ada. Tuh. Kalau GERD gitu ya, kemudian kadang itu sakit kepala gitu ya, mood swing. Ayo siapa yang di sini mood swing ya kan? Bukan karena waktu mau PMS, tapi kadang mood swing gitu ya. Kemudian rasanya kayak berdebar-debar, itu kayaknya aku lagi jatuh cinta. Enggak, gitu ya, bukan jatuh cinta, tapi karena memang kayak nafas itu apa ya, kesulitan nafas karena stres begitu. Kemudian gangguan kesehatan jiwa, misalkan banyak tidur. Hayo siapa ini? Mohon maaf, Sud Media lagi WFO atau WFH ini? WFO atau WFA? Oh, WFH, office. Oke. Nanti kalau sudah WFO nih, WFH, WFA, from anywhere. Oke. From anywhere. Ya, boleh. Ini baru ini ya kan. Itu pasti ujung-ujungnya kalau lagi WFH, work from home gitu, banyak tidur, ya kan? Siang tidur. Habis iftar, habis buka puasa, tidur gitu kan. Nanti kalau terawih nggak kuat 23 rakaat tapi ambil yang 11 rakaat misalkan. Kenapa? Karena kita cemas, menarik diri. Kenapa? Kita stres. Ini reaksi ya. Ini reaksi yang sering terjadi di diri kita gitu. Selanjutnya. Nah, ini saya sadur dari Kementerian Kesehatan. Dampak jika mengalami stres. Ya toh? Tadi yang saya bilang, dampak fisiknya adalah tuh, ya toh, hormon adrenalin meningkat, isinya marah mulu, senggol, bacok, gitu ya kan. Kemudian tekanan darah meningkat. Ini bukan berarti, oh aku kena hipertensi loh. Ya bukan, beda kasus kalau itu ya kan. Kemudian GERD yang tadi saya bilang, GERD, mah. Kemudian dampak emosional, itu rasanya takut banget. Kamu nggak ini, kamu nggak pergi ke kantor gitu. Enggak, aku males tadi ketemu supervisorku, aku diomelin mulu gitu ya kan. Ini mohon maaf ya kalau ada relate gitu, ini cuma sekedar contoh gitu. Kemudian mudah tersinggung gitu. Ya ampun Prita, kamu puasaan kok makin muntel gitu kan. Oh, senggol fisik udah. Terus sama kenapa kalau saya gendut? Masalah buat lo. Nadanya udah marah-marah gitu. Kemudian sedih. Nah, hati-hati, bukan bipolar, bukan depresi, tapi kayak rasa sedih dan cemas berlebihan. Nanti ada presentasi ya, udah kayak oke, materi udah begini, udah kayak gini, udah kayak oke. Tunggu. Udah kayak pelegak-peleguk kalau ngomong, kemudian motivasinya berkurang, mood swing. Lah kalau dari sisi pikiran nih, perhatian berkurang. Biasanya ngingetin ayang buat buka puasa gitu ya. Jangan lupa makan ayang. Belum diingetin ayang udah makan, overthinking dong jadinya. Gitu. Terus habisnya apa? Pelupa. Aku tadi udah makan belum ya? Kayaknya belum makan ya, padahal sudah habis pizza 1 loyang gitu kan. Ini namanya penyayang, sayang kalau makanannya nggak habis gitu. Kemudian kemampuan belajar terganggu, problem solving terutama. Lagi ada masalah itu fokusnya bukan ke solusi, tapi lebih fokus ke masalah. Ini kenapa sih supervisor jahat banget dah? Udah tahu kita tuh deadline, kenapa kok masih dikasih pekerjaan lagi? Tumpuk-tumpuk, nggak sesuai job desk, nggak sesuai job spec. Nggak ada solusi. Yang ada makin ngeluh, makin stres, emosi kita makin terkuras. Yang ada apa? Lemes. Udah puasa, kena begituan, makin lemes ya toh. Akhirnya larilah ke dampak perilaku. Perilakunya apa? Merokok. Mohon maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu, mas-mas dan mbak-mbak, ada yang merokok di sini? Coba dihitung, 1 hari berapa pak? Atau 1 hari berapa batang? Ya kan? Itu kalau berlebihan, tandanya bisa jadi Anda stres. Oh, pasif, oke. Ya kan, konsumsi alkohol dan obat-obatan meningkat. Misalkan ada yang minum obat tidur, supaya apa? Tidur. Lari dari kenyataan ya kan, dengan cara apa? Tidur. Oh, bilangnya, oh enggak, saya minum apa ya obat tidur yang terkenal itu? Melatonis ya, saya agak lupa karena sepupu saya minum itu. Saya lupa namanya melatonis atau itulah ya, temennya si Mela gitu kan. Terus akhirnya apa? Sering tidak masuk kerja, kayak nggak punya tenaga.
males aja gitu. Kamu nggak WFH? Kamu nggak WFO? Enggak lah, aku di rumah aja. Toh di rumah di kerjaan sama aja. Nanti kalau udah di rumah nggak fokus ngerjain. Aku mau ngerjain apa ya? Buka laptop. Malah nonton drakor. Ada di sini yang suka nonton drakor? 25, 20, 21, 25? Atau Encounter? Atau apa ini? Wah, kalau saya sih tetap Mr. Queen. Kalau bikin drakor. Ya, ibarat kata kayak gitu. Ujung-ujungnya yang paling terlihat adalah kurang tidur. Sebenarnya bukan kurang tidur ya. Nanti saya kasih perbedaannya antara tidur dan istirahat. Gitu. Berikutnya. Nah, sebelumnya. Oke, tips to reduce stress ya toh. Ya ini tipsnya buat teman-teman gitu ya untuk mengurangi stres gitu. Ini di datanya, jadi bukan abal-abal. Ini datanya saya ambil dari Neurology and Sleep Center. Ibarat kata kayak gitu. Jadi apa ya, kayak badan khusus yang menangani tentang tidur sebenarnya. Salah satunya adalah relaksasi dengan meditasi, nafas dalam, yoga mungkin. Ya ini bukan Mas Yoga yang ada di sini ya, beda. Beda ya, tapi ini yoga gitu. Kemudian time management, ini perlu banget teman-teman yang ada di dunia startup untuk time management, ya kan. Kemudian kita nggak bisa ngejudge pekerjaan, kemudian kita juga nggak bisa mengurangi waktu dengan keluarga dan sebagainya. Kemudian strengthen your social network. Please, ini please beneran kurangin lah yang namanya scroll sosmed sebenarnya. Kadang itu kalau tiap malam yang bikin overthinking itu kenapa? Karena scroll sosmed. Aduh, enak ya dia bisa liburan ke Kapadokia gitu. It's my dream, not her. Coba kata kayak gitu. Kemudian apa, ngeliatin orang mukbang, ngiler, padahal masih baru jam 2:30 gitu ya toh. Akhirnya apa? Muncul nih sosmednya masuk ke kita gitu. Get enough sleep. Nah, tidur. Nanti saya jelasin kenapa kok dapatkan lebih banyak tidur. Cukup tidur, sorry. Kemudian nurture yourself, misalkan pijet. Kalau nggak mau di spa ya, atau pijet wes, pijet message. Pijet, ya kan. Kemudian tidur siang sebentar, dengerin musik, ngomong sama temen gitu ya. Sekalipun kita introvert, tapi bukan berarti kita antisosial ya. Nanti ujung-ujungnya, lah gimana Mbak Prita, temanku udah pada nikah, udah punya anak semua, nanti tak teleponnya sibuk punya anak, sibuk ini. Sebenarnya kita bisa permit loh. Kamu nggak sibuk, kapan kamu nggak sibuk, aku pengen ngobrol, atau mungkin kita ketemuan buat ngabuburit, atau apa. Anytime possible sebenarnya. Kemudian resolve stressful situasi. Jadi kalau saya bilang adalah, no one can hurt you without your permission. Jadi luka yang kita alami itu nggak akan masuk ke kita tanpa kita izinkan. Walaupun misalkan, ya ampun, aku kemarin ya lihat Mas Faiz. Dia itu ternyata jam 12 mokel. Bayangin, di kantin mokel loh. Sehat nggak tuh? Gibah lagi. Tapi kalau Mas Faiz yang santuy, ya kan? Ya apa ya, kayak ya udah terserah gitu loh. Jadi kita tahu kapan harus apa ya? Kita tahu kapan harus dengerin omongan orang, kapan harus sedikit masa bodoh. Karena masa bodoh itu penting supaya kita nggak gampang terpapar emosi negatif. Ingat sekali lagi saya baris bawahi ya, masa bodoh. Oke, cus lanjut. Nah, nih dewasa. Dewasa itu umur 20 tahun ke atas itu sudah kategori dewasa. Dan pertanyaan saya buat teman-teman di sini. Siapa yang kesulitan tidur? Ayo ngaku. Ngaku. Kalau nggak ada yang ngaku berarti bohong loh. Ayo, siapa nih kesulitan tidur? Tidur jam 10 ke atas gitu ya, overthinking. Ya kan, kemudian ngerasa capek banget di pundak, capek Mbak Prita gitu kan. Kemudian low self esteem, kepercayaan diri nggak ada. Ujung-ujungnya mikir, siapa di sini yang sering mikirnya gini, apalah aku, cuman remahan rempeyek di kaleng kongguan. Hah? Apa? Siapa? Siapa di sini? Hah?
ngaku nih, rest hand. Oh, ujung-ujungnya apa? Worry. Aku nanti udah gede mau jadi apa ya? Mau jadi apa? Quarter life crisis. Ayo, yang umurnya 25 tahun. Iya, saya gemes deh. Kenapa? Karena feeling worry and or stress. Worry. Khawatir yang berlebihan tentang masa depan. Aku kapan nikah ya? Aku udah pacaran 10 tahun loh. Kok aku nggak dilamar-lamar ya? Tapi ada yang, terus ada lagi nih yang ngedeketin gitu ya. Saya nggak kenal sama si Ukti atau Aki gitu bahasa kerennya. Terus dia jawab, ya tak kenal maka tak arif aja deh. Overthinking lagi gitu. Kayak udah punya pacar, tapi ada yang mau ngajak taruh, gimana ini? Itu akan muter terus, circle-nya akan muter. Gimana caranya melepas mata rantai ini? Nah, itu kan tadi pertanyaannya, nanti akan saya bahas. Maka sebenarnya stres ini meningkatkan hormon kortisol dan adrenalin, sehingga membuat seseorang itu mudah lelah dan kesulitan tidur. Kenapa? Karena adrenalin itu kan hormon bersemangat ya. Akhirnya nggak bisa tidur. Kenapa? Karena lagi semangat, tapi capek. Karena kortisolnya juga tinggi. Begitu, kecuali kalau adrenalin tinggi, kortisolnya rendah. Beda loh ceritanya. Kayak gitu. Akhirnya, ini menurut Sleep National Foundation, itu terdapat 21 orang dewasa stres setelah kurang tidur. Sudah stres kurang tidur, stres kerjaan, bahasa stres kerjaan apa ya? Burn out. Hati-hati kalau sudah burn out, karena burn out ini kalau dibiarkan akan jadi burn out syndrome. Wah, panjang ya ceritanya. Jadi dari satu gejala nih, stres doang. Temennya banyak, kemana-mana gitu nyabangnya gitu. Ibarat kata setia nih, stres ini setia, setiap tikungan ada gitu. Berikutnya. Nah, saya penasaran di sini. Ada nggak yang mengalami namanya insomnia? Cowok-cowok yang suka gamers? Ayo ngaku. Mas-mas, om-om, bapak-bapak di sini. Insomnia di atas jam 12 baru tidur? Adakah? Kemudian mendengkur? Ya, ayo. Kayaknya malu-malu ya, toh nggak ada yang komen. Insomnia, kesulitan tidur, parasomnia ini kayak hampir mirip dengan sleepwalker. Jadi tidurnya berjalan. Sleep apnea, mendengkur, ngorok. Ngoroknya itu tinggi sekali gitu. Oh, ya, kemudian keinginan kuat untuk jadi restless leg syndrome, narkolepsi. Ini dikit-dikit, aduh lagi webinar kok ngantuk ya. Aduh, ngantuk kargo. Ini narkolepsi, dikit-dikit ngerasa ngantuk. Kemudian ini ada beberapa klien saya yang mengalami exploding head syndrome. Jadi ketika tidur itu dia seolah-olah di telinganya kayak dengar suara cuar kayak gitu. Padahal saya nggak ada apa-apa. Dan dia terbangun nggak bisa tidur lagi gitu kan. Gangguan ritme sirkadian itu yang terjadi saat jam biologis intern. Jadi misalkan malam dibuat siang, siang buat malam. Ya waktunya malam tidur, dia kagak tidur tuh. Dia nggak bisa tidur, begadang mulu. Nanti kalau udah matahari terbit, dia udah kayak, aduh mataku berat deh, kayak udah 5 watt nih, udah tidur ya, tidur. Ini ritmenya berubah. Kemudian sleep paralysis. Di sini siapa nih yang pernah ngalami yang namanya ketindihan? Ada? Yang namanya ketindihan. Ayo, pernah nggak seumur-umur nih? Ketindihan. Oh, banyak ya Allah. Ini bukan berarti ketindihan dalam tanda kutip hantu ya kan? Bukan, tapi ini adalah reaksi tubuh dari kita. Kita stres ya toh, kemudian badan kita tegang, akhirnya pada saat tidur kita sama sekali nggak bisa menggerakkan badan, seolah kayak kita ketindihan. Terus dalam hati, ya Tuhan, aku ditindih hantu gitu ya. Kalau hantunya cantik nggak apa-apa deh Tuhan, ya kan nggak gitu juga konsepnya gitu ya. Akhirnya biar kita nggak lari ke hal-hal yang di luar psikologi, kita masuknya ke sleep paralysis, kelumpuhan saat tidur. Begitu. Berikutnya. Nah, ini asli. Ini kenapa saya masukkan, karena jujur banyak banget apa ya yang mengalami yang namanya insomnia.
Ini saya ambil dari Drug Addiction Treatment Center. Serius. Ibarat kata kayak gitu. Kenapa? Karena insomnia itu banyak banget terjadi. Bagaimana stres dan kurang tidur mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang, itu insomnia. Masalahnya terjadi kenapa tuh? Masalah tidur, stres, cemas, tinggi banget tuh 88%. Kemudian wanita lebih terpengaruh oleh masalah tidur. Ya, mohon maaf ini bukan berarti saya gender bias, tapi data yang saya temui adalah seperti ini. 89% itu terjadi pada perempuan. Kenapa? Ya itu tadi overthinking. Overthinkingnya itu banyak banget, kemudian rasa insecure gitu ya, kemudian less self love ya toh, kemudian mungkin hurting inner child, banyak banget yang dipikirkan perempuan. Kalau laki mungkin karena ini ya game, pekerjaan, kebanyakan. Saya bilang ini in general case seperti itu. Kemudian kehilangan komitmen. Ini mohon maaf kalau ada yang baru patah hati di sini atau baru divorce, ya kan? Mohon maaf karena sebenarnya salah satu stresor adalah kehilangan seseorang. Kehilangan ayang yang ngebangunin sahur gitu ya. Kehilangan ayang yang ngingetin jangan lupa makan ya, semangat, cayo gitu. Saya maaf. Nanti lewat jalan A gitu keinget, ya ampun. Aku pernah loh lewat ini, kita lagi makan mie ayam semangkok berdua gitu kan. Atau yang mohon maaf ini ada yang satu kerjaan gitu atau mungkin satu gedung gitu ya, beda tempat gitu. Jangan senyum Mas Faiz. Kan saya jadi madeg gitu kan ya. Terus sudah putus ngelihat dia sama yang lain itu oke. Aku bisa, aku baik-baik aja, tapi dalam hati nangis. Sedih aku. Nah, bisa saja terjadi. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk stresor. Akhirnya larinya nggak bisa bobo. Nanti kalau udah nggak bisa bobo, lah makin stres ya toh. Kehilangan pekerjaan itu juga bisa. Nah, banyak nih. Jadi kayak apa ya? Banyaklah yang menyebabkan kita stres dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Berikutnya. Ini yang saya paling senang sebenarnya. Kenapa? Ini dilansir, seingat saya ini dilansir dari jurnal ilmiah Nurse Indonesia. Nurse itu adalah profesi suster. Sebenarnya kalau dibilang kualitas tidur, balik lagi saya bahas tidur ya, adalah kepuasan seseorang terhadap tidur yang dapat diukur melalui beberapa aspek seperti jumlah waktu tidur, hambatan memulai tidur, namanya REM, Rapid Eye Movement. Jadi kalau mau lihat nih orang tidur beneran, apa nggak lihat gerakan mata? Kalau matanya masih gerak-gerak gitu ya, yakinlah dia nggak bobo. Serius, swear. Kenapa? Karena dia masih mencoba untuk tidur. Itu reaksi ilmiah, reaksi alamiah yang kita nggak bisa kontrol. Tapi kalau dia sudah tidur, bola mata ini akan stay, tidak bergerak-gerak. Kemudian waktu terbangun itu gampang. Kalau dibangunin sayang, sahur yuk, gitu udah langsung ya begitu. Kemudian efisiensi tidur. Jadi tidur yang baik itu bukan lama ya. Nanti saya jelaskan ada berapa waktu tidur yang baik. Kemudian tidur yang tidak adekuat itu tidur yang nggak bagus, itu akan menghasilkan kualitas tidur yang buruk. Makanya ada istilah, aku tadi habis tidur, tapi nggak tahu kebangun lagi. Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun. Lah kok saya nyanyi? Ya mirip soalnya lagunya itu. Akhirnya berdampak pada gangguan keseimbangan fisiologis dan psikologis. Gitu. Selanjutnya, berikutnya itu saya akan membahas tentang istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Ini saya sadur dari National Sleep Foundation. Sebenarnya waktu tidur seseorang itu hanya butuh 8 sampai 10 jam. Ya,
8 sampai 10 jam. Nggak boleh lebih. Kalau lebih berarti Anda tanyakan pada diri sendiri, apakah aku tidur untuk istirahat atau aku tidur untuk melarikan diri. Karena mereka pasti akan berpikir, ini zaman saya kuliah aja deh, sedikit curhat gitu ya. Ketika saya lagi ngerjain skripsi dan tesis, pikiran saya cuma 2, udahlah aku mau nikah aja. Itu yang pertama. Udah aku mau nikah aja, udah aku ngerjain skripsi, aku buat ngerjain tesis, udah aku nikah aja. Kalau enggak tidur, dengan harapan udah aku mau tidur. Besok pagi wisuda. Ibarat kata kayak gitu, akhirnya pakai melarikan diri. Padahal ada 2 perbedaan. Ada istirahat, ada tidur. Yang bedain apa sih gitu ya? Menurut ini kalau nggak salah ya istirahat ini saya sadur dari Ira Suarilah. Kalau nggak salah Eskep ya tahun 2017. Itu dari FKP-nya UNER, keperawatannya UNER. Istirahat itu adalah suatu keadaan tenang, rileks, tanpa tekanan emosional dan bebas dari perasaan gelisah atau perasaan worry. Istirahat bukan berarti tidak bisa melakukan aktivitas sama sekali. Contoh, jalan-jalan di taman. Kalau yang di Surabaya lagi banyak taman, Jakarta juga lagi banyak taman. Atau sekedar jalan-jalan tipis kemana gitu ya. Kebun binatang juga nggak apa-apa deh. Itu sebenarnya istirahat. Salah satu bentuk istirahat adalah me time. Adakah yang di sini sudah pernah melakukan me time? Saya mau nanya sebelum saya lanjutkan. Jangan-jangan belum pernah ada me time nih. Makan mie instan sambil nonton drakor atau duduk di teras sambil nonton minum teh gitu ya. Itu me time loh sayang. Ya atau kalau misalkan yang sudah punya anak istri gitu atau sudah punya keluarga datang ngobrol. Yuk Jumat besok ya kan. Jumat besok itu libur loh. Yuk kita keluar kota yuk. Me time, family time gitu. Buat apa kita istirahat dari rutinitas? Ya toh? Biar apa? Biar kita itu bisa recharge energi. Bahasa kerennya healing. Healing tuh nggak harus mahal. Serius. Ya boleh lah itu ya Mas Faiz. Me time, motoran keliling Bogor. Paling cuman habis ya kurang lebih 25.000 lah buat beli Pertamax 2 liter. Sama 25.000-nya buat beli air putih 1 botol gede. Udah cukup lah ya. Nggak harus mahal sebenarnya. Nggak harus jalan-jalan kemana yang ngabisin duit banyak. Nggak harus shopaholic dengan alasan nggak aku mau healing diriku. Aku mau kasih reward. Nggak harus begitu. Nah, kalau tidur adalah status perubahan kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan itu mulai menurun. Jadi udah kayak mau bumi gonjang-ganjing, kalau kita udah ngantuk, blek, ya udah tidur. Makanya kalau lagi nyetir di tol, hati-hati, rawan kecelakaan. Kenapa? Kalau kita masuk gitu aja udah, kita nggak sadar. Kalau di pekerjaan jadinya apa? Me time-ku kerja. Kan saya jelek gitu ya. Ini jangan-jangan Mas Chandra ini workaholic ya? Ayo, hati-hati. Hati-hati. Kadang ada seseorang yang enggak, me time-ku itu bekerja, tapi sebenarnya ini hanya kamuflase dari perasaan belum bisa untuk me time. Jadi kayak udahlah aku kerja doang aja, udah nggak apa-apa. Padahal sebenarnya karena dia tuh merasa bahwa ya aku mau ngapain selain kerja. Padahal nggak cuma kerja doang loh, berkata kayak gitu. Nah, jadi biasanya nih orang-orang yang workaholic itu melarikan diri dari sesuatu hal. Maka hati-hati. Orang burnout, kena fatigue atau kelelahan, kemudian workaholic, shopaholic, itu pun sendiri juga khawatirnya rentan mengalami gangguan mental. Cuman kan harus ditelisik lebih jauh ya, nggak berarti usahakan kata-kata saya ini tidak dijadikan self diagnose begitu. Jadi sudah tahu ya bedanya istirahat dengan tidur. Jadi kalau ada temen yang bilang kamu mah kurang istirahat, jawabannya bukan tidur. Aku udah tidur 12 jam. Saya mikir itu tidur atau belajar tidur 12 jam gitu ya. Terus 12 jamnya mau ngapain coba? Kan nggak produktif, pekerjaan terbengkalai, pertemanan kacau, ditinggal ayang gitu kan. Ayang bebek loh.
nggak ada yang ngingetin, kan sedih ya toh. Nah terus berikutnya, nah ini konsekuensinya, konsekuensi biasalah ya. Ini saya dapat dari American Psychological Association tahun 2013 gitu ya, dengan dari sleepfoundation.org. Itu menyebab apa ya, salah satu konsekuensi atau dampak tidak mendapatkan cukup tidur yang orang dewasa yang kurang dari 8 jam ya untuk tidur ya. Ya ini kayak mudah tersinggung, kemudian merasa kewalahan, kesulitan. Kalau saya pribadi itu melihatnya adalah kesulitan untuk sense of humor. Ya itu betul, senggol bacok ya toh. Kalau cewek oke lah, mungkin menyadari oh kali si cewek lagi PMS gitu ya. Kalau cowok iye ya toh. Kemudian kurang memiliki minat, motivasi dan energi, kayak capek gitu loh. Aku tuh ngerasa lemah, letih, lesu, tidak bertenaga gitu ya. Akhirnya ini berimbas kemana-mana, kehilangan kesabaran. Mohon maaf, mungkin di sini yang ada menemukan orang tuanya dulu pernah toksik, teriak-teriak mungkin sama anak, tiba-tiba apa ya, kayak melampiaskan emosi. Jadi kalau di parenting biasanya saya ngasih itu satu gambar, seorang laki-laki berdiri, dia teriak ke istrinya. Kemudian istrinya berdiri teriak ke anaknya. Anaknya berdiri teriak ke mainannya. Itu namanya lingkaran setan. Hati-hati ibu bapak ya yang ada di sini yang tanpa sadar itu meneruskan emosi, mungkin capek di kerjaan, nyampe rumah mungkin ngelihat rumah berantakan ya, atau kemudian nanya ini istri ngapain aja di ngapain aja gitu. Akhirnya apa? Berantem. Si suami istri itu berantem. Kenapa? Karena mungkin si suami udah capek kerja, si istri sendiri juga sudah mungkin capek kerja juga, dan di rumah harus ketemu begini, energinya gatuk. Gatuk itu apa ya? Ketemu. Berantem di depan anak. Energi negatifnya nurun ke anak. Ini mohon maaf kalau ada yang ke-trigger, karena memang kebanyakan dinamika psikologinya seperti itu. Melewatkan kegiatan olahraga gitu ya. Kalau bahasa bilang, ada pepatah bilang itu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah ini kalau olahraganya aja menghilang, gimana mau jiwanya kuat gitu. Kalau ditanya Mbak Prita olahraga saya itu cuma jalan. Di Surabaya itu ada namanya lapangan tor. Jadi satu gedung dengan Gelora Pancasila. Saya biasanya cuma ke sana, jalan doang, udah jalan. Yang lain lari-lari, ada latihan apa. Saya cuma jalan aja dengerin musik. Sudah. Setelah itu ke situ saya mampir ke taman dekat sana, saya duduk toleh ngeliatin orang. Kalau sudah baru pulang. Kayak gitu pun nggak masalah. Kemudian meningkatkan stres dalam 1 tahun terakhir. Sudah kena COVID, kerjaan numpuk, ditinggal ayang beb, gagal move on. Apalagi? Apalagi ya? Ya, apalagi nih? Stresor. Coba dipikir dalam 1 tahun ini. Apa sih yang bikin kalian, teman-teman di media, itu benar-benar ngerasa down, ngerasa feel weak, there's no one can understand me. Coba, saya pengen tahu. Atau nanti kita ngobrol di sharing session? Boleh. Kita panjang sharing sessionnya, tenang. Yuk, lanjut. Ini saya selalu bilang cara mengelola stres agar itu tadi kan how to reduce stress ya. Kalau ini mengelola stres untuk bisa tidur. Jadi beda. Kalau yang tadi benar-benar untuk mereduksi stres, kalau yang ini untuk menurunkan stres agar bisa tidur. Pertama, Mbok minta tolong, kebanyakan ya kamarnya kayak kapal pecah, ngaku siapa di sini kamarnya kayak kapal pecah. Ayo, bantalnya kemana, selimutnya kemana, baju berserakan, ya toh. Mau bingung ya, aduh, aku mau ngedate sama Ayang. Pakai baju apa ya? Seluruh lemari dilepas, diambilin, ditaruh di kasur gitu ya. Terus mau tidur bingung nih, isinya baju semua gitu.
Nah, kemudian jangan menekan diri sendiri. Menekan diri sendiri itu contoh kayak ngitung domba. Saya pernah nyoba ngitung domba, pusing. Kayak misalkan tidur 1, 2, 3, nggak tidur-tidur. Terus ngelihat jam. Udah tidur, seret. Lihat jam. Lihat jam lagi. Ini ngepus. Kita kayak ngepus diri kita untuk tidur. Cobalah kita merubah kalimatnya bukan tidur, tapi udah aku mau istirahat. Nah, ini membingkai ulang pola pikir. Aku nggak mau tidur. Aku mau istirahat aja. Dah, yuk istirahat yuk. Jadi fokusnya bukan ke tidur, tapi fokusnya ke istirahat. Kemudian menjaga kondisi emosional. Biar nggak gampang senggol bacok tadi maksudnya. Mindfulness, ya kan, tetap aktif dan makan sehat, bukan junk food mulu. Mentang-mentang anak kos isinya mie instan gitu ya. Ini belum tanggal tua kan ya, belum. Belum tanggal tua. Nanti kalau pas tanggal tua ketemunya promah lagi ya toh. Jangan. Jangan, usahakan jangan gitu ya. Kemudian meditasi. Nanti kita ada sesi meditasi setelah semua selesai biar kita cooling down. Gitu. Setelah ini ada lagi kah slide-nya? Saya agak lupa. Ya. Tidur adalah ini kata-kata Dalai Lama sih yang pertama. Sleep is the best meditation. Jadi tidur adalah golden chain that is health yang menggabungkan kesehatan dan badan kita bersama-sama. Jadi kalau kita mau mendapatkan badan yang sehat, jiwa yang sehat, istirahatlah. Bukan tidur, tapi istirahatlah yang cukup. Walaupun di kerja pun kita masih bisa me time. Masih bisa istirahat. Bukan hanya sekedar tidur.